sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jika kalian melihat latar background pada video ini adalah Jujutsu Kaisen, berarti pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Jujutsu Kaisen. Anjay, akhirnya kesampaian juga ya guys ya. Sebenarnya pembahasan ini udah mau saya buat pas bulan lalu, tapi bulan lalu gak sempat, jadinya bulan Juli saja lah dibuat. Karena ya sebentar lagi season kedua Jujutsu Kaisen udah mau rilis coy tahun depan. So di konten pembahasan Jujutsu Kaisen kali ini adalah pembahasan rangkuman tentang alur arc Gojo Pass atau arc di Jujutsu Kaisen yang menceritakan masa lalu Gojo Satoru. Yang arc ini dimulai dari chapter 65 hingga chapter 79. Jadi untuk part pertama kali ini akan kita rangkum sebanyak 4 chapter. Ya namanya percobaan pertama ya kan. Jadi untuk beberapa chapter selanjutnya akan dibuat beberapa part konten. So ini dia alur cerita Gojo Pass arc Jujutsu Kaisen. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter 65, Penyimpanan Tersembunyi bagian 1. Kisah dimulai dengan Utahime dan Meimei yang sedang ditugaskan untuk menyelidiki suatu mansion. Namun mereka langsung mendapatkan masalah, di mana Meimei menghitung bahwa mereka berdua sudah berjalan sepanjang 15 km. Yang kemudian Meimei menyimpulkan bahwa arwah terkutuk dalam mansion tersebut membuat penghalang yang menimbun ruangan yang mereka telusuri. Oh iya, hampir lupa, di sini Meimei masih kelas 1 dan Utahime masih kelas 2. Karena bingung dengan cara kerja penghalang di mansion tersebut, mereka berdua kemudian memutuskan untuk berpencar. Tapi tak lama kemudian, mansion tersebut langsung diledakkan oleh serangan Jutsushiki Junten Ao. Dan ternyata serangan tersebut berasal dari Gojo Satoru. Setelah berhasil menghancurkan penghalang, tiba-tiba dari bawah tempat Utahime berdiri, muncullah kutukan yang selama ini mereka cari. Nah, kutukan ini nyaris saja memakan Utahime. Namun dengan cepat, muncul kutukan lain yang langsung memakan kutukan tadi. Ternyata kutukan yang memakan kutukan ini adalah milik Suguru Geto. By the way, Gojo dan Geto di sini masih kelas 2 dan tak lupa pula ada Shoko Ieiri yang menjadi teman sekelas mereka berdua. Singkat cerita, masalah tadi pun selesai dan mereka bertiga yakni Gojo, Geto, dan Shoko dipanggil oleh Masamichi Yaga. Di sini Yaga masih menjadi seorang guru. Nah, lalu Yaga menanyakan perihal Gojo yang tak memasang tirai pelindung pada saat memakai kutukannya. Dan ya, hal ini menjadi problem. Menanggapi hal tadi, Geto berpendapat bahwa memasang tirai harus dilakukan agar masyarakat awam tak melihat aksi mereka sebagai penyihir jujutsu. Lebih lanjut, Gojo dan Geto kemudian berdebat perihal melindungi orang yang lemah dari energi kutukan, di mana Geto berpendapat bahwa jujutsu ada untuk melindungi yang lemah, namun Gojo tak setuju dengan pendapat Geto. Tak lama setelahnya, Gojo dan Geto akhirnya bersiap untuk baku hantam. Namun langsung dipotong dengan kedatangan Yaga yang tiba-tiba langsung memberi misi kepada Gojo dan Geto. Yakni 2 misi yang diberikan langsung oleh Master Tengen, yaitu misi untuk mengawal gadis yang ditunjuk sebagai wadah plasma bintang ke Master Tengen, dan setelah itu hapus eksistensinya. Chapter 66, Penyimpanan Tersembunyi bagian kedua. Setelah mendengar judul misi yang diberikan oleh Yaga, Gojo dan Geto sempat tak setuju dengan misi tersebut, dikarenakan misi untuk menghapus eksistensi seseorang terdengar cukup konyol. Lantas, Yaga kemudian menjelaskan bahwa misi tersebut bukan lelucon semata, sebab Master Tengen memiliki teknik kutukan keabadian. Namun, teknik tersebut tak menghentikan penuaan, dan jika dilakukan, maka Master Tengen akan mengalami evolusi dan akan berubah menjadi kewujud yang tertinggi. Kemudian, Master Tengen juga adalah sosok yang menguatkan pilar di dunia jujutsu. Lantas, jika hal tersebut terjadi pada Master Tengen, maka Master Tengen dikhawatirkan bakal menjadi musuh manusia, dan ini adalah kemungkinan terburuk. So, maka dari itu, misi dari Master Tengen bertujuan untuk memperbaharui informasi pada tubuhnya dengan cara menyatu pada wadah plasma bintang. Tapi misi ini akan sulit, sebab lokasi dari wadah plasma bintang telah bocor ke permukaan, dan akhirnya diketahui oleh banyak kelompok, yakni kelompok yang berniat menghilangkan Master Tengen, yaitu Tentara Ki, yang memiliki anggota pengguna kutukan, dan juga grup bintang religius yang memuja Master Tengen sebagai sosok dewa. Well, maka dari itu, Yaga menunjuk Gojo dan Geto untuk mengawal dan melindungi seorang gadis yang ditakdirkan sebagai wadah plasma bintang untuk diantarkan ke Master Tengen, dengan resiko jika tak berhasil, maka akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Singkat cerita, misi pun dimulai, dan kini mereka berdua mendatangi apartemen kediaman wadah plasma bintang. Tapi tiba-tiba wadah plasma bintang terjun dari puncak gedung, tanda bahwa kini dia telah diserang.
Nah, yang menyerang wadah plasma bintang ternyata adalah Cocoon dari tentara Ki. Di samping itu, dengan cepat, Geto terbang menyelamatkan si wadah plasma bintang. Sementara itu, Gojo diserang pula oleh Fire dari tentara Ki juga. Di tempat lain, ada yang sedang memperhatikan penyerangan terhadap wadah plasma bintang, yakni salah satu umat dari bintang religius, yaitu Son Gong dan juga Toji Fushiguro, di mana mereka berdua ini sedang bernegosiasi perihal Toji yang akan membunuh wadah plasma bintang demi sebuah bayaran tinggi dari grup bintang religius yang menginginkan wadah plasma bintang dibunuh. Chapter 67, Penyimpanan Tersembunyi bagian ketiga. Setelah pecahnya pertarungan di chapter sebelumnya, kini Cocoon dari tentara Ki berhasil dibukukan oleh Geto dengan kutukan Shikigami-nya. Cocoon lalu meminta maaf ke Geto dan berjanji akan berhenti dari dunia Jujutsu. Namun Geto yang keras kepala menolak tawaran tersebut. Cocoon yang emosi kemudian menakuti Geto bahwa tentara Ki punya sosok tentara yang sangat kuat, yakni Fire. Tapi sialnya, Fire yang dihadapi oleh Gojo ternyata sudah dibuat babak belur. Dengan begitu, tentara Ki akhirnya dibubarkan. Anjir, mentalnya lemah banget. Beralih ke Toji, kini Toji didatangi oleh salah satu oknum dari grup bintang religius, di mana dia menanyakan perihal kemana uang yang dipakai Toji setelah dia dibayar untuk menghabisi wadah plasma bintang. Nah, rupanya uang tersebut telah habis, namun bukan berarti dihabiskan untuk berjudi, melainkan untuk melemahkan Gojo sebagai musuh yang sulit ditaklukkan oleh Toji. Oh ya, Toji di sini bukan pengguna kutukan ya. Kemudian kembali ke Gojo, kini setelah berhasil menyelamatkan Riko Amanai atau wadah plasma bintang, tentunya mereka membuat perjanjian dan kesepakatan bersama antara wadah plasma bintang dan misi yang diberikan oleh Gojo dan Geto. Singkatnya, Gojo lalu menanyakan apakah Riko Amanai tak sedih jika ditakdirkan untuk bergabung dengan Master Tengen. Lantas Riko meyakinkan dirinya bahwa Master Tengen adalah dia dan dia adalah Master Tengen itu sendiri. Di sini Riko menjelaskan bahwa bergabungnya dengan Master Tengen nanti lantas bukan berarti menjadi tumbal yang berakhir menjadi kematian, melainkan akan menjadi satu sosok yang saling timbal balik. Kemudian Riko Amanai ternyata harus menjalani kehidupannya sebagai anak sekolah, dan hal ini justru membuat Gojo bingung. Bukannya mereka harus membawa Riko ke Master Tengen dengan segera. Nah, menanggapi hal itu, Yaga mengonfirmasi bahwa ikuti saja kemauan Riko Amanai di waktu-waktu terakhir hidupnya, sebab itulah perintah dari Master Tengen. Wow. Di sini, Geto ternyata memasang beberapa kutukan untuk mengawasi Riko Amanai di sekolahnya. Dan ya, tak lama setelah itu, Geto langsung merasakan bahwa kutukannya kini dibunuh oleh musuh. Dan benar saja, musuh yang membunuh kutukan Geto adalah dua penyihir yang disewa oleh Toji. Chapter 68, Penyimpanan Tersembunyi bagian 4. Kita kemudian difokuskan pada diskusi antara Toji dan oknum dari grup bintang religius, di mana dia mempertanyakan kinerja Toji sejauh ini. Sebab Toji justru menyewa orang lain untuk menghabisi Riko Amanai, yang harusnya Toji dibayar untuk mengemban tugas tersebut. Lantas Toji menjelaskan bahwa lawan yang mereka hadapi dikawal langsung oleh Gojo Satoru, sosok yang memiliki teknik kutukan tak terbatas. Well, maka dari itu, Toji menyewa beberapa penyihir untuk melemahkan Gojo terlebih dahulu. Kembali ke Geto, Gojo, serta Kuroi, kini mereka bergegas mencari Riko dari ancaman pembunuhan penyihir yang disewa oleh Toji. Kemudian mereka pun menghadapi musuh mereka masing-masing. Geto di sini langsung dihadapkan oleh seorang penyihir yang mampu mengendalikan Shikigami. Nah, pada akhirnya pecahlah pertarungan Geto versus penyihir Shikigami, di mana Geto langsung menyerang dengan Shikigami-nya ke arah lawan. Dengan serangan Geto tadi, dia mengira bahwa lawannya sudah dia taklukkan. Namun ternyata si penyihir Shikigami dengan cepat muncul ke sisi lain dan hendak menikam kepala Geto. Tapi di saat yang bersamaan pula, si penyihir Shikigami ini mengingat flashback di mana dia memiliki teman yang seekor anjing. Dan ternyata ingatan flashback tersebut adalah peringatan kalau dia sebentar lagi akan takluk oleh serangan Geto. Dan ya, si penyihir Shikigami kemudian langsung dipatahkan lehernya dengan mudah. Di sisi lain, Gojo dan Kuroi kini bergegas ke arah Riko Amanai. Namun salah seorang penyihir yang memakai topeng pembungkus ternyata sudah sampai di gereja tempat Riko sedang mengikuti pelajaran musik. Dan chapter 68 pun selesai. Jadi, untuk part pertama ini kita cukupkan dulu sampai 4 chapter. Beberapa chapter sisanya akan kita bahas di beberapa part video lainnya. Jika kalian suka sama konten alur cerita ini dan juga view-nya tinggi, ya mungkin saya bisa usahakan untuk konsisten membahasnya. Jadi tetap dukung channel ini coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.